Pernahkah Anda berpikir ingin menghilang dari hidup Anda saat ini dan memulai hidup baru? Ternyata Anda tidak sendiri, banyak orang yang ingin menghilang. Di Jepang, fenomena seperti ini disebut jouhatsu. Kata jouhatsu sendiri adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti penguapan, yang juga mengacu kepada orang-orang yang menghilang dengan sengaja ke udara tipis dan terus menyembunyikan keberadaan mereka. Entah selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun. Fenomena ini sudah pernah dibahas melalui BBC Real Video di tahun 2020. Motivasi para jouhatsu ini untuk menguap juga bermacam-macam. Namun terlepas dari berbagai alasan mereka, ada sebuah perusahaan yang mampu membantu proses mereka untuk menghilang. Perusahaan ini disebut Yonigeya atau Night Moving. Bisnis ini menyediakan jasa yang bertujuan membantu proses mereka menghilang dari kehidupan mereka secara diam-diam dengan lebih mudah dan dapat menyediakan tempat tinggal bagi mereka secara rahasia. Biasanya alasan pindah adalah sesuatu yang positif, seperti masuk universitas, mendapatkan pekerjaan baru atau menikah. Tapi ada juga yang menyedihkan, misalnya seperti putus kuliah, kehilangan pekerjaan, atau melarikan diri dari penguntit. Kata Sho Hattori kepada BBC, pendiri perusahaan Night Moving di tahun 90-an, untuk membantu orang-orang memulai kehidupan kedua mereka. Awalnya dia mengira kehancuran finansial akan menjadi satu-satunya hal yang mendorong orang untuk melarikan diri dari kehidupan mereka yang bermasalah. Tetapi dia segera menemukan ada alasan sosial juga. Apa yang kami lakukan adalah mendukung orang untuk memulai kehidupan kedua, katanya. Namun dalam beberapa kasus lain, perusahaan Night Moving dikelola oleh sesama jouhatsu dengan pengalaman mereka yang melarikan diri dari situasi berbahaya. Salah satunya Miho Saita. Di awal tahun 2000-an, ia melarikan diri dari hubungannya yang penuh kekerasan. Ia menghilang hanya dengan mobil dan anjingnya. Sejak saat itu ia menjadi CEO Yonigeya TS Corporation, perusahaan yang mengklaim telah menolong sebanyak 100 hingga 150 orang menghilang tiap tahunnya. Ketika kami bertanya kemana Anda ingin pergi, mereka akan berkata, "Saya tidak tahu, saya hanya ingin mengubah diri saya sendiri. Saya tidak pantas di sini." Mereka mencari tempat baru, dunia baru, katanya kepada Time dalam interviewnya di tahun 2017. Saita memperkirakan sekitar 20% kliennya ingin melarikan diri dari hubungan yang kasar, dengan sisanya memberikan alasan mulai dari hutang judi hingga pekerjaan yang buruk. TS Corporation sendiri memiliki 22 cabang di seluruh Jepang. Biaya Night Moving di TS berkisar 50.000 yen hingga 300.000 yen untuk menyediakan berbagai alasan yang katanya sering mengisi celah yang ditinggalkan oleh polisi dan layanan sosial lainnya. Pergi dengan membawa anak atau menghindari debt collector akan dikenai biaya yang lebih tinggi. Menurut Hiroki Nakamori, seorang sosiolog yang telah meneliti jouhatsu selama lebih dari 1 dekade mengatakan, istilah jouhatsu pertama kali digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang memutuskan untuk menghilang di tahun 60-an. Tingkat perceraian dan masih sangat rendah di Jepang, sehingga beberapa orang memutuskan bahwa lebih mudah untuk berdiri dan meninggalkan pasangan mereka daripada melalui proses perceraian formal yang rumit. Menurut Nakamori, fenomena menguap ini jauh lebih mudah di Jepang karena di sana privasi sangat dilindungi. Orang hilang dapat dengan bebas menarik uang dari ATM tanpa ditandai, dan anggota keluarga mereka tidak dapat mengakses video keamanan yang mungkin merekam orang yang mereka cintai dalam pelarian. Polisi tidak akan campur tangan kecuali ada alasan lain, seperti kejahatan atau kecelakaan, tambahnya. Lalu bagaimana dengan mereka yang ditinggalkan oleh para jouhatsu? Saya terkejut, kata seorang wanita yang tidak disebutkan namanya, dan putranya yang berusia 22 tahun hilang dan tidak menghubunginya sejak itu. Dia gagal setelah berhenti dari pekerjaannya 2 kali. Dia pasti merasa sedih dengan kegagalannya. Wanita itu pergi ke tempat tinggal putranya dan menggeledah di sana. Ia juga menunggu di mobilnya selama berhari-hari untuk melihat apakah putranya muncul, tapi ia tidak pernah terlihat. Polisi juga tidak bisa membantu masalahnya dan mengatakan padanya bahwa mereka hanya bisa terlibat jika ada dugaan diri. Bagi para jouhatsu itu sendiri, perasaan sedih dan menyesal masih melekat pada banyak dari mereka lama setelah mereka meninggalkan kehidupan mereka. Saya selalu merasa telah melakukan kesalahan, kata Sugimoto, pengusaha yang meninggalkan istri dan anak-anaknya di kota kecil yang kini sudah tinggal di Tokyo. Penyesalan satu-satunya yang ia miliki adalah bahwa ia telah meninggalkan anak-anaknya. Siapa bilang menangis itu memalukan? Tidak kok.
dengan menangis Anda bisa melepaskan rasa penat dan stres dari dalam diri Anda. Di Jepang sendiri, sudah banyak sekolah dan perusahaan yang mendorong siswa dan pegawainya untuk menangis. Hidefumi Yoshida, seorang pria 43 tahun yang juga mantan guru SMA, selama 5,5 tahun menyebut dirinya sebagai Namida Sensei atau guru air mata. Yoshida telah mengajar di beberapa sekolah dan perusahaan di seluruh Jepang untuk membantu orang-orang menemukan manfaat dari menangis. Yoshida mulai menyadari manfaat menangis setelah salah satu mantan siswanya berhenti datang untuk konsultasi setelah siswa itu membuka diri dan menangis. Yoshida berkata dalam wawancaranya dalam sebuah video dengan BBC Real, "Banyak orang Jepang yang menahan diri untuk menangis. Salah satu peran saya adalah membantu orang menyingkirkan keyakinan bahwa mereka tidak boleh menangis." Bersama Hideo Arita, Profesor Emeritus di Fakultas Kedokteran Universitas Toho, di tahun 2014 Yoshida meluncurkan aktivitas untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat kesehatan dari menangis. Di tahun 2015 sendiri, Jepang sudah mulai memperkenalkan program pemeriksaan stres wajib untuk perusahaan. Sejak itulah, Yoshida menerima banyak permintaan untuk memberikan konseling. Melalui penggunaan film sedih, surat emosional, dan pemandangan indah, Yoshida mengklaim telah membantu 50.000 orang menangis. Ini adalah bagian dari jasa di Jepang yang disebut ruikatsu, yang berarti pencarian air mata. Menurut Yoshida, jika Anda menangis seminggu sekali, Anda bisa menjalani kehidupan yang bebas stres, ujarnya kepada Japan Times.